Hujan malam menetes tanpa suara di lembah arwah terbuang. Di ujung tebing curam, seorang pemuda berdiri membelakangi Juran, rambutnya basah menempel di pelipis, dan matanya menatap kosong ke arah kabut yang menggulung di bawah. Namanya Yan Kyuhan, nama yang tak ingin diucapkan siapapun. Rapi diam-diam tumbuh menjadi doa dalam hati yang membencinya. Di balik batu karang, Shen Lixue mengintainya dengan tatapan tajam. Ia adalah murid termuda Sakti Es Abadi, dikirim secara rahasia untuk membunuh Kyuhan malam ini. Padang saljunya sudah terhunus, aura dinginnya menembus kabut lembah. Kyuhan seperti tak peduli. Ia merentangkan tangannya, membiarkan hujan menetes di telapak. Bibirnya bergerak, berbisik pada hujan, pada angin atau pada sesuatu yang tak terlihat di sekitarnya. Shen Lixue melompat turun. Pedangnya mengarah tepat ke tengkuknya. Namun di detik pisau salju itu nyaris menembus kulitnya, Kyuhan menoleh. Tatapan matanya, kosong dan lembut, menembus hati Lixue lebih dalam dari bilah manapun. "Kenapa kau membenciku?" Suaranya lirih, hampir menyatu dengan rintik hujan. Lixue tertegun, tangan yang menggenggam pedang bergetar. Ini seharusnya mudah, pikirnya, menebas punggung seorang buangan, mengakhiri kutukan busuknya. Namun dadanya terasa sesak. Nafasnya berembun di udara dingin. Bercampur dengan embusan napas Kyuhan yang sangat dekat sekarang. Pedang saljunya jatuh menancap tanah. Ia mundur setengah langkah. Tapi kakinya seolah terikat, akar tak kasat mata. Aku membencimu. Karena kau. Lixue berusaha mengeraskan suara. Tapi kalimatnya tenggelam di kerongkongan. Kyuhan hanya menatap, seolah menunggu jawaban yang bahkan tak pernah ia minta. Dari balik kabut, Mo Yunin muncul. Jubah putihnya berkilau basah. Butriklan pedang langit pemburu hadiah yang membuntuti rumor tentang pria terkutuk. Melihat Lixue membaku di hadapan Kyuhan, alis Yunin berkerut. "Tahu gagal?" Suaranya setajam Bilal. "Sekte kalian benar-benar sampah." Lixue menoleh. Napasnya tercekat, tapi sebelum ia sempat menjawab, Kyuhan berjalan pelan melewatinya begitu dekat. Bahunya menyentuh ujung jubah Lixue yang beku saat menatap Mo Yunin. Tatapan kosongnya seperti cermin hitam. "Kau juga datang untuk membenciku?" Tanyanya tenang. Yunin menggenggam gagang pedangnya. Kabut di sekitarnya berputar, terbelah oleh aura pedang murni. "Aku datang untuk menebasmu, Yan Kyuhan, agar kutukanmu mati di lembah ini." Kyuhan menunduk, seolah mendengar sesuatu yang hanya dia pahami. Bibirnya menggumam pelan, entah mantra, atau sekadar nama yang tak ingin dia lupakan. Tanah di bawah kakinya retak perlahan, meski dia tak bergerak sedikit pun. Dalam detik berikutnya, Mo Yunin menerjang, pedangnya memotong kabut. Menebas angin, nyaris mengenai leher Kyuhan, namun seolah tak terhindarkan. Bilahnya berhenti beberapa inci dari kulitnya, gemetar, lalu jatuh. Yunin membatu di tempat, menatapnya dengan mata melebar. Di belakang Yunin, Lixue berlutut, matanya merah, entah air hujan, atau air mata yang menetes di pipinya. Di antara getar bibirnya, terucap lirih, "Jangan. Lupakan aku." Yunin mendengar kalimat itu, dan dadanya seolah diremas rasa dingin yang aneh. Tangannya gemetar, tak bisa lagi mengangkat pedang. Ia menatap Kyuhan. Bibirnya bergetar, dalam hatinya, tumbuh benih rasa takut yang asing, takut dilupakan pria yang sejak awal hendak dibunuhnya. Hujan mengguyur semakin deras, di bawah cahaya petir yang sesekali membelah lembah. Yan Kyuhan berdiri di antara dua pembunuhnya, membisikkan doa yang sama, berulang, kepada wanita-wanita yang bahkan belum ia kenal sepenuhnya. Dan di kejauhan, sepasang mata lain mengintip dari kegelapan. Di seorang wanita berambut panjang, mengenakan jubah hitam tua, senyum dingin tersungging di bibirnya. "Berdoalah lebih dalam lagi, Yan Kyuhan, sampai kau tak bisa mengingat dirimu sendiri." Lembah arwah terbuang menelan malam dengan bisikan kutukan. Sedangkan di dada Shen Lixue dan Mo Yunin, kebencian berubah arah, perlahan menumbuhkan akar obsesi yang akan membunuh mereka pelan-pelan. Di atas Juran, Kyuhan menutup mata. Dalam keheningan, ia berharap satu hal sederhana. Semoga hujan malam ini tidak menghapus nama-nama yang mulai tumbuh di pikirannya, dan malam pun berakhir, meninggalkan 3 jiwa terikat di dasar kutukan yang belum satu pun dari mereka benar-benar pahami. Kabut lembah arwah terbuang belum sepenuhnya lenyap, ketika fajar datang membawa dingin baru. Yan Kyuhan masih berdiri di bibir tebing, seolah hujan semalam tak pernah berhenti membasuh tubuhnya. Di belakangnya, Shen Lixue terbaring setengah sadar, napasnya pendek, pipinya memerah demam. Meski tak satu luka pun menodai kulitnya, di sisi lain, Mo Yunin duduk bersila,
menahan gemetar di kedua tangannya. Ia menatap Kyuhan dengan mata yang kini dipenuhi keraguan, seolah dirinya pun tak tahu lagi siapa yang sedang diburu, kutukan atau lelaki itu. Suara ranting patah di ujung hutan membangunkan ketiganya dari keheningan aneh. Dari balik pepohonan pinus yang berembun, muncul seorang wanita berjubah hijau samut, membawa kotak kayu kecil di pelukannya. Mata lembutnya menyapu Liksu dan Yunin, lalu jatuh pada Kyuhan. "Kyuhan," panggilnya pelan. Suaranya seperti dedonan jatuh ke sungai. "Kau membuat masalah lagi?" Yang Kyuhan menoleh, hanya sedikit, samar. Sudut bibirnya menampilkan senyum tipis yang lebih mirip luka lama Yu Xiangru. Bisiknya, seolah nama itu menghangatkan dingin lembah sejenak. Yu Xiangru meletakkan kotak kayu di samping Liksu, tangannya bergerak cepat, membalurkan serbuk herbal ke leher dan pergelangan tangan Liksu. Aroma hangat melawan dingin pagi. Liksu meringis, kelopak matanya bergetar membuka, begitu melihat Xiangru. Ia mencoba bangkit. Rapi Xiangru menekannya lembut, "Jangan banyak bergerak, kau terkena racun jiwa lembah ini," ucap Xiangru pelan. Tatapannya bergeser ke Yunin yang hanya bisa menunduk, lidahnya keluh. Kyuhan berjalan mendekat, tangan kirinya terulur, merapikan helai rambut Liksu yang menempel di pipi. Sekilas, sentuhan itu tampak penuh kasih, tapi bagi Liksu, justru menorehkan luka aneh di dasar jiwanya. Dada Liksu berdegup kencang, kebencian di hatinya mendidih, tapi bibirnya justru bergetar. Kemenahan kata-kata yang seharusnya berupa hinaan. "Kenapa kau selalu menarik mereka ke sini, Kyuhan?" tanya Xiangru, tanpa menatapnya langsung. Ia sibuk mengganti kain penutup luka Liksu. Kyuhan tidak menjawab. Sebaliknya, ia menatap Xiangru lama. Dalam kabut samar, mata mereka saling bertaut. Di balik tatapannya, Kyuhan melihat sepotong masa lalu yang samar. Xiangru, sang tabib pengembara, pernah mencoba memutuskan kutukan ini, namun satu mantranya gagal. Justru mengikatnya lebih dalam pada ingatan Kyuhan. "Kau tahu jawabannya," gumam Kyuhan. Suaranya lirih, tapi cukup untuk membuat Xiangru menghentikan tangannya. Ia menarik napas panjang, menatap Mo Yunin yang masih gemetar. "Dan kau," Xiangru bicara pada Yunin, "putri pedang langit. Kau pikir bisa menebas kutukan ini dengan pedangmu?" Yunin mendongak, matanya merah. "Aku akan melakukannya, jika dia benar-benar mencoba memenjarakan ingatanku." Kyuhan tertawa kecil, suara tawanya mati seketika, tenggelam oleh embusan angin yang membawa bisikan-bisikan aneh. Xiangru menoleh ke arah hutan, daun-daun bergetar, seolah lembah ini sedang mendengarkan. "Berhenti," lembah ini menelannya, "jika kau terlalu keras bicara," desis Xiangru, menekan suara Yunin. Tapi di mata Yunin, hanya ada Kyuhan, pria di depannya yang nyaris terbunuh semalam. Kini berdiri menatapnya seolah dialah musuh paling menyedihkan di dunia. Dalam kabut tebal di belakang mereka, samar terdengar lonceng kayu berdenting. Sosok wanita berjubah hitam perlahan muncul, langkahnya ringan bagai bayangan. Fei Wusuang, wanita misterius yang konon membawa kunci rahasia kutukan Kyuhan. Wusuang berdiri di atas akar pohon tua, menatap tiga wanita di sekitarnya. Senyumnya samar, nyaris menyerupai cemooh. "Tiga hati, satu nama," ucapnya, seolah membaca mantra. "Shen Liksu, Mo Yunin, Yu Xiangru. Tiga rantai baru, kau semakin tamang." Kyuhan, Xiangru berdiri, menghadang Wusuang. "Jangan mulai dengan kata-kata kotormu." Namun Wusuang justru menatap Kyuhan dengan tatapan yang nyaris penuh kasih. "Kau lupa siapa aku, Kyuhan? Atau kau hanya pura-pura lupa, agar aku tidak lenyap?" Tatapan Kyuhan goyah sejenak, kabut di sekitarnya berputar, mengangkat debu dan dedaunan di dalam kepalanya. Kenangan samar muncul, senyum Wusuang di masa lalu, tangisnya di gerbang lembah Arwan. Tapi serpihan ingatan itu terhenti begitu bibirnya menutup rapat. "Aku tidak ingin ingat siapapun," bisik Kyuhan, pelan namun menampar. Wusuang tertawa getir, matanya berkaca. Ia berjalan mendekat, melewati Xiangru yang menahan napas. "Kalau begitu," bisik Wusuang, jari-jarinya menyentuh bahu Kyuhan, "biarkan aku membuatmu ingat." Dengan paksa, hembusan angin terhenti, kabut pecah, dan di dasar lembah, bunyi lonceng kayu berdenting, menandai awal ritual yang akan menelan lebih banyak kebencian dan dol, agar ia tak pernah melupakan. Di belakang mereka, Liksu menggenggam erat jubah Xiangru. Yunin merasakan napasnya sesak, seolah tercekik oleh rantai tak kasat mata yang menjerat hatinya pada pria yang seharusnya ia bunuh. Dan di tengah mereka, Yang Kyuhan menatap langit pagi yang abu-abu seolah menunggu berapa nama lagi yang harus ia jaga.
agar dunia tak menelan mereka semua. Lonceng kayu bergema di lembar, suara samar yang menembus tulang, kabut yang semula diam kini menggulung, membentuk pusaran kecil di kaki Fei Wusuang. Matanya memancarkan cahaya ungu redup, tanda ritual kutukan yang hanya diwarisi oleh keturunan terakhir klan penjaga ingatan. Liang Qiuhan berdiri tanpa bergerak, pandangannya tajam menusuk Wusuang, tetapi tak ada niat menghalangi, justru di matanya ada sedikit kelelahan, seolah tubuhnya tahu betapa sia-sia melawan perempuan itu. Yu Xiangrou meraih lengan Qiuhan dari samping, suaranya bergetar, "Hentikan dia, kalau ritual ini selesai, ingatanmu akan pecah." Qiuhan menoleh, melihat Xiangrou seperti melihat mimpi yang menempel di ujung matanya, "Dan kau akan hilang duluan, Xiangrou," balasnya pelan, tangannya terangkat. Jari-jarinya seolah ingin merapikan helai rambut di pipi Xiangrou, tapi tak pernah benar-benar menyentuh. Di sisi lain, Shen Lixu memaksa bangkit meski lututnya gemetar. Pedang salju yang tertancap sejak malam ia cabut, diangkat gemetar, diarahkan ke punggung Wusuang. Tapi langkahnya terhenti, satu tatapan Wusuang membuat tubuh Lixu kaku. Seperti diselimuti tali halus yang mengikat seluruh persendiannya. "Tak perlu, Shen Lixu," bisik Wusuang tanpa menoleh, "kau akan membenciku, tapi kau akan lebih membencinya. Dan pada akhirnya, kau akan memohon namamu diselamatkan," di benaknya. Wusuang merentangkan tangannya ke arah Qiuhan. Pusaran kabut memanjang, berubah seperti untayan benang hitam yang perlahan merangkak naik, menempel di dada Qiuhan. Setiap helainya menarik serpihan cahaya samar fragmen ingatan yang terkunci. Mo Yunin menahan napas, berusaha menebas benang kutukan itu, tapi pedangnya justru menembus pusaran kabut tanpa melukai apapun. Tangannya gemetar, matanya terbelalak, terpaksa menatap ritual itu berjalan tanpa daya. Di dalam pusaran itu, Qiuhan melihatnya lagi serpihan mimpi yang pernah ia kubur, senyum Wusuang di ladang bunga roh, tangisnya di malam kematian ibunya, bisikan janji di tepi sungai spiritual, semua muncul, menampar dadanya. Ia ingin marah, tapi tubuhnya hanya berdiri, pasrah. Li Xiangrou menahan tangis, menarik tangan Qiuhan yang dingin, seperti mayat, "Berhenti. Kalau kau mengingat dia, semua nama kami akan hancur, Qiuhan. Kau janji padaku kau tak akan mengingat siapapun lagi." Qiuhan menatap Xiangrou, kali ini jarinya benar-benar menyentuh pipinya. Usapan yang begitu lembut, sampai dada Xiangrou seperti diremas. "Maafkan aku," bisiknya. Lixu menutup mulutnya, menahan suara tangis yang pecah pelan. Mo Yunin terjatuh bersimpur, pedangnya tergelincir dari genggaman. Sementara Fei Wusuang menatap Qiuhan dengan mata merah basah, bukan kebencian, melainkan cinta membusuk yang lahir dari kebencian itu sendiri. "Lihat aku, Qiuhan." Wusuang menarik benang hitam lebih dalam ke dadanya. "Kalau kau benar-benar ingin bebas, maka biarkan kutukan ini pecah. Biarkan aku jadi satu-satunya nama yang tak pernah kau lupakan." Suara detak jantung Qiuhan terdengar jelas di telinga mereka, seolah lembah ini menjadi dada raksasa yang memompa kebencian dan kerinduan bersamaan. Pusaran kabut menghitam, angin berhenti, waktu serasa membekung. Lalu, tiba-tiba sebuah suara berat memecahkan nian. "Cukup." Siluet tua muncul di antara pepohonan, membawa lentera roh yang menggantung di tongkat kayu. Liang Fuyuan, guru spiritual pengembara yang menolak mati meski tubuhnya hampir hancur dimakan racun usia. Sorot matanya redup, tapi sekali tatap cukup memutus setengah benang hitam di pusaran Wusuang. "Kalian benar-benar anak-anak bodoh," desis Fuyuan. Langkahnya mantap melewati Lixu yang terhuyung. "Kau memaksa membuka kenangan busuk. Kau memohon diingat, kau berdoa dilupakan, tapi tak satu pun dari kalian sadar. Kutukan ini bukan milik Qiuhan." Wusuang mendesis, darah menetes dari sudut bibirnya, benang hitamnya memudar setengah. Qiuhan mendongak, menatap Fuyuan dengan pandangan kosong. Hanya suara bisikan samar lolos di bibirnya, "Kalau bukan milikku, lalu milik siapa?" Liang Fuyuan melemparkan lentera roh ke tanah, menancap di antara mereka. Cahaya lentera itu memancarkan ribuan simbol mantra kuno, menahan pusaran kabut Wusuang, memaksa ritualnya berhenti di tengah jalan. "Milik orang yang pertama kau lupakan, Qiuhan," jawab Fuyuan pelan. "Dan satu-satunya cara bebas adalah mengingatnya sepenuhnya." Di sekeliling lentera, kabut pecah. Hujan tipis mulai jatuh lagi, membasuh tanah yang penuh jejak air mata dan sisa kebencian, dan di dalam dada tiga wanita di sekelilingnya tumbuh satu benih yang sama, ketakutan akan dilupakan. Karena jika Qiuhan berhasil mengingat semuanya, maka doa mereka
Agar tetap diingat akan menjadi sia-sia di bibir tebing, Kyuhan menatap Lentera Roh. Satu pertanyaan bergema di kepalanya. Jika satu nama bisa membebaskannya, mengapa ratusan nama lain justru membelenggunya lebih erat? Dan malam itu pun terulang di siang, dengan kutukan yang menelan siang seolah menunggu. Siapa yang akan lebih dulu pecah sang terkutuk, atau mereka yang memohon diingat olehnya? Langit lembah arwah mulai pecah oleh sinar matahari pucat, tapi kabut di sekeliling Lentera Roh masih menutup pandangan. Liang Kyuhan berdiri terpaku di tengah lingkaran simbol mantra kuno, menatap cahaya lentera yang menari-nari menembus serpihan kabut. Liang Fuyuan berjongkok di depan lentera, tangannya gemetar memutar manik-manik mantra di pergelangan tangannya. Suaranya serang, "Kyuhan, kau pikir kutukan ini permainan cinta murahan? Setiap nama yang kau tanam di hatimu akan menjadi segar kalau kau tak pernah ingat siapa yang pertama. Kau hanya akan menelan nama-nama baru, sampai jiwamu busuk oleh dua orang-orang yang memohon diingat." Yan Kyuhan memejamkan mata di kepalanya. Suara Fei Wusuang berbisik, suara Shen Lixui menangis, suara Mo Yunin menggema bersama denting pedangnya yang tak pernah berhasil menebas lehernya, dan di sela semua suara itu, ada satu ruang kosong seolah di sana pernah ada satu nama, satu wajah, satu senyum. Tapi retak tak berbentuk. Fei Wusuang memeluk tubuhnya sendiri. Pundaknya bergetar menahan darah hitam yang menetes dari sudut bibir. Ritualnya gagal separuh. Tapi serpihan kenangan yang ia paksa keluar dari Kyuhan menetes balik menodai jiwanya sendiri. Ia menatap Lentera Roh Fuyuan dengan benci bercampur putus asa. Mo Yunin membungkuk di samping Xian Lixu, mencoba membantu Lixui berdiri. Tangan mereka sama-sama dingin. Pedang salju Lixu kembali terjatuh. Kini terkubur lumpur lembab. Ia berusaha membuka mulut, tapi yang keluar hanya batuk kering. Kau pernah bilang, kutukan ini akan mati kalau dia mati, gumam Lixui pada Yunin. Yunin menoleh cepat, matanya tajam. Diam, kau mau lenyap. Kalau dia mati tanpa mengingat kita ikut terkubur di dalam pusakanya, desis Yunin. Suaranya parau, lebih mirip mantra kutukan yang ia tujukan pada diri sendiri. Liang Fuyuan mendengar itu, ia mendengus pendek. Menatap Kyuhan lama. Lupakan gadis-gadis ini, lupakan semuanya. Cari dia wanita pertama yang kau buang dari kepalamu, buka lentera ini, dan kau akan lihat kenanganmu sendiri menelannya. Kyuhan berjongkok perlahan di depan Lentera Roh, tangannya terulur. Jari-jarinya menyentuh permukaan kaca lentera yang dingin. Begitu kulitnya bersentuhan dengan simbol mantra, cahaya lentera berkedip liar, simbol-simbol mantra terbuka, berputar membentuk lingkaran tulisan kuno. Tiba-tiba, kabut di sekeliling mereka menyusut tajam ke arah lentera. Fei Wusuang terhuyung, napasnya memburu. Jangan. Kalau kau buka, kalau kau ingat dia, semua nama ini akan terhapus, Kyuhan. Kau akan membunuhku. Kau akan membunuh mereka. Jeritnya. Kyuhan menatap Wusuang, matanya kosong, tapi di balik kosong itu, ada retakan kecil keraguan. Ia menarik napas, lalu menekan permukaan lentera lebih dalam. Sekelilingnya berubah. Lembah arwah terhapus, berganti hutan sakura putih yang berguguran dalam gerimis. Kyuhan terdiam di dalam kenangan. Di depannya, seorang gadis berdiri di bawah pohon sakura yang kelopaknya seolah tak pernah habis gugur. Rambut gadis itu hitam legan, gaunnya putih sederhana, tatapannya teduh, tersenyum kecil sambil memeluk sebuah buku mantra di dada. Suaranya menggema dalam pikirannya. Kyuhan, kau sudah di sini lagi? Kyuhan melangkah mendekat. Suara hujan di antara kelopak sakura terdengar seperti irama musik, tapi makin dekat ia melangkah, makin kabur wajah gadis itu. Setiap kelopak yang jatuh menutupi sebagian bayangan wajahnya. Ia meraih tangan gadis itu, tapi tangannya tembus seperti asap yang hangat. Di luar kenangan, Fuyuan berdiri gemetar menahan pusaran energi lentera roh yang liar. Xiangru berusaha mendekat, tapi setiap langkah membuat kakinya seolah terhisap ke dalam tanah. Mo Yuning berteriak memanggil Kyuhan, tapi suaranya tak menembus ilusi di kepalanya. Sementara itu, Dou Shuang jatuh berlutut, tangannya meremas dada. Darah menetes deras dari hidungnya. Ia menatap Kyuhan dengan mata merah berair. Kalau kau ingat dia aku hanya ingin kau tahu. Aku yang menjaga namanya tetap terkunci. Aku yang menukar namanya dengan diriku. Kyuhan di dalam pusaran kenangan menatap gadis di bawah sakura. Tiba-tiba, di balik suara kelopak jatuh, terdengar bisikan familiar. Jika kau mengingatku, Kyuhan, aku tidak akan pernah benar-benar kembali. Tapi kalau kau melupakanku,
Aku akan selalu tinggal di serpihanmu. Tangannya gemetar. Kelopak Sakura membungkus seluruh tubuhnya. Gadis itu tersenyum, menatapnya untuk terakhir kali sebelum wujudnya runtuh jadi debu cahaya. Dan di luar pusaran, lentera roh Liang Fuyuan retak. Sinar mantra meledak, kabut tertelan, Xian Lixu memekik. Mo Yunin terlempar ke tanah. Fei Wusuang membeku di tempat, dan Yan Qiuhan membuka matanya. Di mata hitamnya, ada satu nama yang perlahan menetes keluar. Membakar setiap nama lain yang pernah ia simpan, dan di bawah sinar lentera yang padam, satu babak kutukan berakhir tapi di dada 3 wanita di sekitarnya. Benih obsesi baru tumbuh lebih pekat, karena meski satu nama teringat, ratusan nama lain kini menuntut dibisikkan lagi, agar tidak pernah dilupakan. Cahaya lentera roh padam sepenuhnya, meninggalkan bekas hangus di tanah lembah yang basah. Liang Fuyuan terduduk, napasnya tersengal, janggut putihnya bergetar disentuh embusan kabut sisa mantra. Matanya memandangi Qiuhan yang berdiri kaku, menatap ke arah pusaran retak di mana bayangan pohon sakura masih menari di pelupuknya. Xian Lixu terbaring di pangkuan Yu Xiangrou, wajahnya pucat, matanya setengah terbuka, bibirnya terus bergetar menggumam nama yang sama berulang-ulang. Xiangrou sendiri menatap Qiuhan dengan pandangan rumit. Di matanya ada rasa lega, tapi juga kepedihan menyesakkan. Mo Yunin berusaha berdiri, tubuhnya masih limbung. Ia menarik napas panjang, mendekati Qiuhan dengan langkah goyah. Begitu dekat, ia meraih kerah jubah Qiuhan dan menariknya kasar. Kau ingat siapa dia? Suara Yunin parau, nyaris seperti erangan luka. Jawab aku, Yan Qiuhan. Siapa dia? Qiuhan menunduk, matanya kosong, tapi dari retakan pandangannya, ada gemetar samar yang tak bisa ia sembunyikan. Suaranya serak, nyaris tenggelam dalam bingung kabut dia. Satu-satunya yang kubuang sendiri. Yunin merasakan dadanya mencengkeram, tangannya yang menggenggam kerah Qiuhan melemah, jatuh di sisi tubuhnya. Ia memandang wajah pria di depannya, wajah yang dulu ia bayangkan bisa ia bunuh kapan saja, tapi kini justru menatapnya seolah dia hanya bayangan kabur dari mimpi yang sama. Fei Wusuang terbatuk, darah hitam menodai bibirnya. Ia merangkak mendekat ke lentera yang retak. Jemarinya gemetar mencoba meraih sisa manik mantra, tapi lentera itu sudah mati. Simbol-simbol mantra membeku, tak lagi memancarkan cahaya. Kalau kau ingat dia, kenapa aku masih di sini? Suara Wusuang bergetar, matanya menatap Qiuhan, basah oleh kemarahan yang tak bisa ia muntahkan. Kenapa kita semua masih di sini? Liang Fuyuan memukul tanah dengan tongkatnya, membuat mereka terdiam. Suara tua yang parau memecah kabut. Karena satu nama bukan kunci, dia adalah pintu, bukan kunci. Kau hanya menemukan ujung benang. Qiuhan, kutukan ini menampar di jalur reinkarnasi yang retak. Satu kenangan tidak cukup memutusnya. Qiuhan menghela napas. Udara lembah terasa membeku di paru-parunya. Dalam kepalanya, suara pohon sakura berguguran, masih berputar serpian senyum gadis itu, menempel di retakan hatinya. Tapi di sekitarnya, 3 wanita menatapnya dengan tatapan yang sama, takut sekaligus tergila-gila. Untuk tidak dilupakan, Xian Lixu merintih, tangannya terulur memegang ujung jubah Qiuhan. Bibirnya pecah, suara pelan merangkak keluar. Qiuhan, kau ingat namaku kan? Katakan. Katakan kau ingat aku. Suara itu menampar Yunin, yang masih berdiri di dekat Qiuhan. Ia berbalik, menatap Lixu dengan mata merah. Diam. Kau pikir dia hanya akan mengingatmu? Kau pikir kau istimewa? Xiangrou menunduk, menekan bahu Lixu agar tetap berbaring. Wajahnya menahan getir. Kita semua sama, kita sama-sama rantai di lehernya. Fuyuan mendengus, mengusap dahi keriputnya. Kalau kalian tetap di sini, kalian hanya akan makin membusuk. Nama kalian akan menempel lebih dalam. Cepat atau lambat, kalian akan jadi tulang di dasar pusaka kutukan Qiuhan. Fei Wusuang tertawa pahit, suaranya serak, bercampur darah. Mereka tidak akan pergi, mereka tidak bisa pergi, karena semakin mereka membenci, semakin dalam mereka berdoa untuk diingat. Dan Qiuhan tak pernah benar-benar kejam untuk membuang semuanya. Qiuhan menatap lentera roh yang mati, lalu perlahan, ia mengangkat wajahnya ke langit. Di antara kabut, cahaya mentari menembus samar sinar pucat, tapi cukup untuk menyorot lembah penuh sisa mantra. Aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian hilang, bisiknya. Suaranya hampir seperti doa, karena jika kalian hilang, aku pun lenyap. Yunin mundur setapak, menatapnya seolah melihat hantu. Xian Lixu terisak,
mencengkram ujung jubah Qiuhan makin erat. Xiangru menutup matanya, air mata jatuh menetes ke tanah. Liang Fuyuan berdiri, menatap Qiuhan tajam. Kalau begitu, bersiaplah, pusaka itu akan terbuka sepenuhnya. Dan pada akhirnya, semua nama yang kau ingat akan menelanmu balik. Qiuhan menatap Fuyuan, lalu Wusuan, lalu 3 wanita di sekitarnya. Satu persatu, ia memanggil nama mereka dalam hati, memastikan suaranya menempel di setiap sudut ingatannya. Ia tahu, sekali saja dia lupa, mereka lenyap. Dan di kejauhan, angin lembah berbisik. Dalam bisikan itu, seolah terdengar suara lembut gadis pohon sakura. Jangan pernah menghapus namamu sendiri, Qiuhan, karena saat kau lupa siapa dirimu, dunia pun akan lupa caranya menahanmu. Hening kabut bergerak, menelan sinar matahari. Lembah arwah terbuang menutup lagi, seolah tak ada yang berubah, padahal di dadayan Qiuhan, serpihan-serpihan nama mulai menggeliat, menuntut diingat, atau menuntut dilupakan selamanya. Kabut di lembah arwah perlahan menyingkir, tapi dinginnya menempel di tulang. Liang Fuyuan duduk bersila di depan lentera roh yang padam. Jari-jarinya menata ulang manik-manik mantra, seolah berharap bisa menyalakan kembali serpihan cahaya yang telah terhisap oleh ingatan Qiuhan. Di sisi lain, Shen Lixue bersandar pada bahu Yu Xiangru. Matanya setengah terpejam, tapi jemari rapuhnya masih mencengkeram erat ujung lengan jubah Qiuhan. Setiap helaan napasnya berbisik satu kalimat yang sama, "Jangan lupakan aku." Qiuhan berdiri mematung, pikirannya masih terkurung di balik pohon sakura. Dalam pusaran kenangan, retakan di kepalanya meneteskan serpihan nama, bercampur wajah yang menatapnya dengan cinta yang lahir dari kebencian. Mo Yunin merunduk di tepi tebing, menajamkan pendengarannya di balik kabut. Ia menangkap suara langkah kaki pelan dalam keheningan lembah. Suara itu terdengar seperti lolongan roh. Siluet seorang wanita muncul di celah pepohonan pinus. Jubah ungu lusuh membalut tubuhnya. Rambut panjangnya diikat pita hitam pudar. Saat langkahnya mendekat, gemerincing bel di pergelangan kakinya memecah kabut. Jiang Xuanji, pendeta wanita pengusir roh, yang seharusnya menjaga pintu masuk lembah ini, tetap tersegel. Liang Fuyuan mendeci, "Jiang Xuanji, kau seharusnya tetap di Qin. Kutukan ini bukan urusanmu." Xuanji berhenti beberapa langkah dari Qiuhan, matanya tajam, seperti 2 pisau tipis di bawah bulu mata panjangnya. "Kau pikir ini hanya urusanmu, kakek tua? Tiap roh yang kabur dari lembah ini terbang ke kuilku, mereka berbisik nama Yan Qiuhan, dan kau pikir aku bisa duduk diam?" Qiuhan menatap Xuanji, mata mereka saling bertaut. Dalam retakan samar ingatannya, sosok Xuanji muncul kabur, seorang gadis kecil yang pernah memakaikan kalung manik rom di lehernya, lalu memutuskan rantainya di altar pengusiran setahun kemudian. Liu Xiangru menatap Xuanji dengan heran. "Kau mengenalnya?" Xuanji mendekat, langkahnya menggeser debu kabut. Ia berdiri tepat di depan Qiuhan. Jarak mereka begitu dekat, sampai embusan napasnya membasahi pipi Qiuhan yang dingin. "Aku tidak mengenalnya lagi," jawab Xuanji pelan, tapi nadanya menusuk, "karena dia yang memilih melupakan kuilku. Melupakan janjinya, melupakan semua ritual yang seharusnya menjaga kutukan ini, tetap terkunci." Mo Yunin menarik pedangnya setengah, menatap Xuanji dengan curiga. "Apa maksudmu?" Qiuhan yang melepaskan segelnya sendiri. Xuanji menoleh pada Yunin. Senyum tipis menghiasi bibirnya. "Tentu saja, kutukan ini tak pernah benar-benar tumbuh liar. Kutukan ini diberi makan oleh doanya sendiri, agar tak pernah benar-benar sendiri." Qiuhan bergetar, suara Xuanji membelah kepalanya seperti pisau. Ia membuka mulut, berusaha bicara, tapi yang keluar hanya helaan napas yang dingin. Liang Fuyuan memukul tanah dengan tongkatnya. Suara benturannya membuat semua terdiam. "Jangan kau pancing lagi kebusukan di kepalanya, Xuanji. Kalau kau datang untuk menutup segel, lakukan." Xuanji mendengus. Ia merogoh lengan jubahnya, menarik keluar gulungan sutra mantra berwarna hitam. Ujungnya bergetar, menetaskan tinta roh yang menguap begitu menetes ke tanah. Shen Lixue menahan lengan Xiangru. Suaranya serang, "Panik, kalau dia disegel lagi kita akan ikut lenyap, kan?" Xiangru hanya terdiam. Ia menatap Xuanji dan Qiuhan dengan mata yang penuh jawaban, tapi tak sanggup diucapkan. Mo Yunin maju. Pedangnya kini terhunus penuh. Ujungnya diarahkan ke gulungan mantra Xuanji. "Berhenti, kau pikir kau bisa segel dia tanpa segel kami juga?" Xuanji menatap Yunin dingin. "Kau mau terus terikat? Kau pikir cintamu akan jadi nyata? Hanya kebencian yang membuat namamu tetap hidup di kepalanya." Yunin tertegun, tangan yang menggenggam gagang pedang gemetar.
seolah mendengar kebenaran yang selama ini coba ia tolak. Sementara itu, Kyuhan meraih ujung gulungan sutra di tangan Suwangji. Di jemarinya yang dingin, membuat tinta roh membeko, menetes di antara jari mereka. Ia menatap Suwangji laman, "Kalau kau segel aku lagi, kau juga akan terikat, kau tahu itu." Suwangji membalas tatapannya, di mata dingin itu, ada sisa luka yang lama membusuk. Ia berbisik, nyaris hanya untuk mereka berdua, "Kalau itu satu-satunya cara." "Aku rela." Angin mendadak berputar, kabut merunduk di kaki mereka, simbol mantra di gulungan sutra berpendak, membelit pergelangan tangan Kyuhan seperti rantai hitam. Liksu meronta, Xiangru berusaha menariknya menjauh. Yunin menatap Kyuhan, bibirnya bergetar memanggil namanya. Fei Bosuang hanya terdiam, senyum getir merangkak di wajahnya yang penuh darah beku lucu. "Kalian semua begitu takut dilupakan. Tapi tak satu pun dari kalian sanggup melepaskannya." Benar-benar, di dada Kyuhan, simbol mantra membakar pelan. Suwangji menunduk, bibirnya membisikkan doa kuno yang hanya terdengar di telinga Kyuhan. Doa yang sama, doa agar kutukan ini tak pernah terlahir lagi. Dan di langit, awan lembah berputar pelan, seolah menonton satu nama mencoba menelan 1000 nama lain. Sementara itu di dasar lembah, doa paling menakutkan mulai tumbuh. "Jangan pernah ingat aku sepenuhnya. Tapi jangan pernah lupakan aku sepenuhnya juga." Angin di lembah arwah menjerit di antara pepohonan pinus, membawa butiran hujan halus yang menetes membasahi gulungan mantra di tangan Jiang Suwangji. Mantra hitam itu kini membelit erat pergelangan Yan Kyuhan, menetaskan kilau tinta roh yang membakar kulitnya pelan-pelan. Menandai batas antara ingatan dan kutukan, Shen Liksu masih menggenggam ujung jubah Kyuhan. Tubuhnya gemetar menahan isap. Di sisinya, Yu Xiangru menekan bahunya, mencoba menahan kepanikan. Mereka berdua tahu, sekali segel ini selesai, nama mereka akan lenyap bersama serpihan ingatan yang terhisap ke dasar pusaka Kyuhan. Mo Yunin menahan napas, pedangnya terangkat setengah, tatapannya bolak-balik pada Suwangji dan Kyuhan. Ia ingin menebas ritual itu, tapi hatinya menjerit, kalau ritual ini pecah, Kyuhan akan meledak oleh ratusan nama yang berebut tinggal di kepalanya. Liang Fuyuan memejamkan mata di sudut. Suara mantranya pelan, menahan pusaran kutukan agar tidak meledak liar. Sebelum segel Suwangji menutup rapat, Fei Wusuan dengan bibir pecah penuh darah merangkak pelan ke arah Kyuhan. Setiap gerakan kakinya meninggalkan jejak hitam di tanah lembah. Napasnya berat, matanya memerah. Ia menatap Suwangji tajam. Suara seraknya terdengar seperti bisikan sumpah. "Kalau kau segel dia lagi, kau segel juga aku, pendeta kotor." Suwangji tetap diam. Mantra hitam di tangannya berkedip pelan, berputar di sekitar tubuh Kyuhan seperti belenggu ular ron. Suara denting lonceng di pergelangan kakinya berpadu dengan desa angin, membuat seolah-olah seluruh lembah sedang memanjatkan satu doa sunyi. "Lenyaplah atau bertahanlah." Di Kyuhan membuka mulut, suara paro menembus kabut. "Suwangji, kalau kau segel aku, siapa yang akan kau benci? Kalau namaku tenggelam lagi?" Suwangji terhenting, jemarinya bergetar memegang gulungan sutra. Di sorot matanya muncul sebersit luka retakan kecil di balik tatapan pendeta besi yang selalu terlihat tak tergoyahkan. Ia ingat malam itu, saat Kyuhan muda menatapnya di altar kuil, memohon agar kutukan di kepalanya diikat rapat. Ia ingat doa yang ia bisikan di ubun-ubunnya, doa yang ia pikir akan menahan namanya tetap terkunci. Tapi Kyuhan melarikan diri, memecahkan segel dengan tangannya sendiri, dan kini, di sini, kenangan itu menertawakan mereka. Mo Yunin maju setapak, pedangnya bergetar di samping wajahnya. "Lepaskan dia, Suwangji, kalau kau segel dia lagi, kau bunuh kami semua." Suwangji menatap Yunin tajam, "Kalau dia bebas, kalian akan membunuhnya perlahan, dengan kebencian kalian sendiri." Shen Liksu merintih, suaranya serang, "Kalau aku dilupakan, aku akan lenyap. Aku tak mau jadi ras di lembah ini." Xiangru meraih tangan Liksu, menatap Suwangji, "Tidak ada yang mau lenyap, tidak juga kau, Suwangji. Kita semua di sini sama." Liang Fuyuan terbatuk pelan, suaranya pecah di sela mantra, "Anak-anak bodoh. Kalian pikir kebencian kalian berbeda dengan doa kalian? Kalian berdoa agar diingat, tapi tak satu pun sanggup menanggung kalau benar-benar diingat." Kyuhan memejamkan mata. Dalam gelap pikirannya, pohon sakura muncul lagi. Kelopaknya jatuh menembus retakan di kepalanya. Di balik pohon, bayangan gadis itu berdiri, membisikkan satu kalimat, "Kalau kau segel, kau hanya akan lahir ulang dalam bentuk kutukan lain."
pilih, ingat semuanya. Atau kubur semuanya. Ia menarik napas panjang, lalu meraih pergelangan tangan Suangji yang membelitkan mantra di tubuhnya. Jemari mereka saling bertaut. Tinta roh di gulungan sutra memercik seperti bara. Lepaskan aku, bisik Yuhan, atau segel dirimu bersamaku. Bu Suang tertawa lirih, darah menetes ke tanah. Kau dengar itu, pendeta bodol? Kalau kau mau mengunci dia, kau harus terkurung bersamanya, kau sanggup. Suangji menahan napas, tatapannya pada Yuhan tajam. Tapi di dasar matanya, ada bayangan air mata yang hampir tak bisa ia kikis lagi. Gulungan sutra di tangannya bergetar, simbol mantranya retak satu persatu. Di belakang mereka, Liksui menangis, Yunin mencengkram gagang pedangnya makin erat. Xiangru menunduk dalam diam. Tiga wanita dengan doa yang sama. Jangan lupakan aku. Tapi jangan pernah benar-benar ingat aku sepenuhnya juga. Dalam hening yang menyesakkan itu, Liang Fuyuan membuka mata. Suara tuanya mengguncang tanah. Kyuhan, pilih sekarang, ingat segalanya. Atau kubur semuanya di dasar pusaka kutukanmu. Pusaran angin menjerit. Mantra hitam Suangji terangkat ke udara. Separuh gulungannya terbakar api roh. Lentera roh retak di kaki Fuyuan, memancarkan sinar terakhirnya, dan di dada Kyuhan. Nama demi nama mendesak ke permukaan. Satu suara menelan suara lain, membakar batas tipis antara cinta, doa, dan kebencian. Ia menatap Suangji. Bibirnya retak menahan kata, pilihanku adalah mengingat kalian semua, karena kalau aku lupa satu pun, aku bukan aku lagi. Mantra hitam pecah, gulungan sutra terbakar habis, kabut menelan lembah Arwar, menutup ritual setengah jadi itu dengan erangan angin yang seolah berkata, siapa yang akan kau lupakan duluan, Kyuhan? Dan di kejauhan, pohon sakura di dasar pusaka kutukan kembali menggugurkan kelopak menandai bahwa ini baru permulaan kehancuran dua mereka. Hujan rintik jatuh membasahi lembah Arwar. Sisa gulungan sutra mantra Suangji kini hanya abu basar yang melekat di jemari Kyuhan. Kabut pekat menelan sisa api mantra, tapi tak sanggup memadamkan retakan di dada lelaki itu. Dalam pikirannya, pohon sakura terus meneteskan kelopak. Tiap kelopak menempel di serpihan nama yang bergema, berebut tempat agar tetap diingat. Jiang Suangji terhuyung ke belakang, lonceng di pergelangan kakinya berdentang nyaring, seolah menegaskan sumpahnya yang gagal. Matanya menatap Kyuhan tajam, tapi di ujung tatapannya, air mata membasahi pipi pucatnya. Ia membisik pelan, hanya cukup untuk dirinya sendiri. Kenapa kau selalu memilih beban yang membusukkanmu sendiri? Mo Yunying menjatuhkan pedangnya ke tanah. Mata tajamnya memelototi Suangji. Segelmu gagal, sekarang apa? Kau mau apa? Kau mau jadi nama berikutnya di kepalanya, pendeta? Suangji mendengus, bibirnya gemetar menahan amarah bercampur luka, tapi sebelum ia sempat membalas, Liang Fuyuan menepuk tanah dengan tongkatnya. Suara detaknya menggema di sela kabut. Berhenti, kalian pikir segel mantra itu mainan? Ritual gagal ini membuka jalan lain. Suara Fuyuan serak, tapi setiap katanya menancap ke hati mereka. Yang Kyuhan menoleh, menatap Fuyuan dengan sorot mata buram. Jalan lain? Fuyuan berdiri perlahan. Tulang punggungnya gemetar di bawah jubah dekilnya. Di dasar lembah ini, ada altar kutukan pertama. Tempat di mana nama-nama yang kau telan bisa dikembalikan. Tapi harga yang kau bayar bukan sekadar kenangan. Fei Wusuang terbahak, darah di sudut bibirnya membasahi tanah. Altar itu. Kau mau bunuh dia, kakek tua. Kau mau dia jadi bejana roh kutukan lah. Liang Fuyuan membalas tatapan Wusuang. Setidaknya kalau dia menanggung semuanya di altar, dia tak akan jadi hantu berjalan di antara dua kalian. Pusaka kutukan di kepalanya akan terbungkus rapat. Kalian mau hidup bebas? Serahkan nama kalian di altar, atau kalian terjebak selamanya. Shen Lixu menggigil, menatap Xiangru dengan mata membesar. Kalau nama kita dikembalikan, kita akan lenyap. Xiangru menahan air mata, tidak lenyap, tapi bebas. Kita tidak akan jadi parasit di kepalanya lagi. Mo Yunying mencengkeram gagang pedangnya, jemarinya gemetar. Kalau bebas, Kyuhan juga akan bebas dari kita, dan kita akan hilang. Suangji mendekat, berdiri di sisi Kyuhan. Jemarinya meraih tangan pria itu, dingin dan rapun. Kyuhan, dengar aku, kalau kau masuk altar itu, semua serpihan nama akan berontak. Kalau kau gagal, bukan hanya kami, kau juga akan hilang. Kyuhan menatap pohon sakura di kepalanya. Bayangan gadis di bawahnya tersenyum. Kelopaknya menetes di telapak tangannya. Bisikannya masih sama, kau bisa bebas,
Tapi kau harus menanggung semuanya sendirian dan menutup pintunya sendiri. Hujan semakin deras. Liang Fuyuan memutar manik-maniknya. Menggumam mantra kuno. Di kaki mereka, tanah lembah merekah pelan, membentuk jalur batu menuju ceruk altar di dasar jurang. Cahaya keunguan merembes keluar dari retakan itu, bercampur suara erangan roh yang pernah ditelan Kyuhan. Wushuang tertawa getir, matanya merah, menatap Xiang Rou dan Lixu. Mau apa kalian? Mau dia benar-benar bebas dari kita. Kalau dia lupa, siapa lagi yang akan ingat bahwa kita pernah ada? Lixu memeluk Xiang Rou, bahunya gemetar. Aku tak mau hilang. Tapi aku juga tak mau dia membusuk. Yunim menatap Kyuhan, suaranya pecah. Kalau kau masuk altar itu, kau harus pilih, ingat kami semua, atau kubur kami semua. Suangji menatap Kyuhan, menahan napas di antara hujan. Pilih, Kyuhan, kau mati membawa kami semua. Atau kau hidup, tapi kami semua lenyap. Kyuhan mengangkat wajahnya ke langit, hujan membasahi rambutnya. Menetes ke bibirnya yang retak di dalam kepalanya, kelopak sakura menari liar, setiap kelopak membawa nama, membawa tawa, tangis, kutuk, dan doa yang pernah membisik, jangan lupakan aku. Dengan langkah berat, ia menapaki jalur batu menuju altar. 1 langkah, 2 langkah, setiap injakan membuat pusaka kutukan di kepalanya mendengun, serpihan nama menjerit menahan pergi. Di belakangnya, 4 wanita itu menatap punggungnya. Mata mereka memantulkan api altar yang perlahan menyala di kegelapan kabut. Dan di dada Kyuhan, hanya 1 kalimat yang bergema, kalau aku harus hancur. Setidaknya biarkan aku hancur bersama doa-doa kalian. Altar retak terbuka sepenuhnya, menelan langkah Kyuhan dalam sinar keunguan yang berdenyut, seolah mengunyah serpihan nama satu persatu di langit. Suara kelopak sakura jatuh, terdengar lagi seolah mengingatkan, tak ada yang benar-benar hilang, selama masih ada yang berdoa di kepala orang lain. Langkah Yan Kyuhan menggema di lorong batu menuju dasar altar kutukan, setiap injakan kakinya membangkitkan erangan roh yang tertidur di dinding batu. Cahaya keunguan berdenyut pelan di sekitar jalurnya. Menyorot bayangan pohon sakura di kepalanya, yang masih meneteskan kelopak. Setiap kelopak jatuh menempel di kulitnya, menuliskan nama demi nama yang menolak dihapus. Di atas jurang altar, Jiang Suangji berdiri diam di mulut retakam, melonceng di pergelangan kakinya tak lagi berdenting, jemarinya mencengkram gulungan sutra mantra yang tinggal sisa. Napasnya terengah menahan kabut dingin yang naik dari dasar altar. Shen Lixue berlutut di tepi jurang. Memandang punggung Kyuhan yang kian jauh di bawah, tangannya meraih Xiang Rou. Suaranya parau, apa dia benar-benar akan membuang kita? Xiang Rou, aku tak mau hilang. Xiang Rou membelai pipi Lixue, tapi air matanya jatuh satu persatu. Kalau dia tetap seperti ini, dia sendiri yang akan hilang. Kita hanya akan jadi belatung di kepalanya. Lebih baik satu yang bebas. Daripada semua membusuk, Mo Yunin mencengkeram gagang pedangnya, matanya merah, menatap Wushuang yang duduk bersandar di batu, darah hitam masih menetes dari bibirnya. Kau yang mulai semua ini, kau yang tanam nama pertama di kepalanya kan? Kalau dia lenyap, kau pun sama. Wushuang tertawa lirih, tawanya tenggelam di sela batu dan darah aku. Aku hanya menukar namaku, aku mencuri kenangan pertamanya, kubungkus di lentera roh. Tapi kutukan ini, dia yang mencipta sendiri. Kau pikir aku cukup berharga untuk jadi akar segalanya? Kau salah. Di dasar altar, Kyuhan menjejakkan kaki di pusaran mantra kuno, batu-batu di sekelilingnya terukir simbol darah. Setiap simbol memancarkan sinar samar, berdenyut seirama dengan detak jantungnya. Ia berlutut perlahan, menempelkan telapak tangan ke pusaka kutukan di tanah, sebuah ukiran batu mirip lentera raksasa, tapi retak di setiap sisinya. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaan batu, mantranya berpendar, meneteskan cahaya ungu ke dalam nadi Kyuhan. Di kepalanya, pohon sakura runtuh. Kelopak-kelopak meledak jadi serpihan nama Fei Wushuang, Shen Lixue, Mo Yunin, Liu Xianglou, Jiang Suangji masing-masing menjerit menahan agar tidak terlepas. Tapi di balik semua nama itu, satu ruang kosong terbuka, nama pertama yang tak pernah sepenuhnya kembali. Suara gadis di bawah pohon sakura menggema lagi, kalau kau kubur semua nama ini, kau bebas. Tapi, kalau kau simpan satu saja, kutukan ini akan lahir lagi. Kyuhan menutup mata, suaranya parau, bergema dalam rongga altar. Kalau aku kubur kalian, siapa yang akan ingat bahwa aku pernah ada? Mantra di pusaka kutukan menyala makin terang. Liang Fuyuan muncul di mulut altar, tongkatnya bergetar. Kyuhan,
Jangan kau simpan satu nama pun. Sekali kau simpan satu, nama lain akan tumbuh lagi. Suara erangan roh di dinding altar makin keras, seperti ribuan mulut menggumam satu dua sama. Jangan lupakan aku. Suangji menjatuhkan gulungan sutra ke dasar altar. Suaranya pecah, Kyuhan. Kalau kau tetap menanggung kami, kau akan lahir ulang sebagai kutukan, jangan. Tapi Kyuhan hanya tersenyum samar. Jemarinya menekan lebih dalam ke pusaka batu. Retakan di permukaan batu menelan cahaya keunguan. Memakan nama demi nama. Membakar serpihan ingatan jadi debu mantra. Shen Lixue berteriak, Kyuhan. Ingat aku. Satu kata saja. Mo Yunin berdesis menahan tangis. Kalau kau kubur aku, bunuh aku sepenuhnya. Jangan sisakan serpihanku. Xiang Ru menutup wajahnya. Air mata membasahi tangan. Bu Suang menatap Kyuhan dari jauh. Bibirnya berbisik, kalau kau lupa segalanya, siapa yang akan berdoa untukmu? Pusaka kutukan bergetar. Mantra di dasar altar menyala membutakan, menelan tubuh Kyuhan. Dalam pusaran cahaya ungu, pohon sakura di kepalanya runtuh seluruhnya. Hanya satu kelopak terakhir yang tersisa di telapak tangannya. Ia mengepalkan kelopak itu. Dalam gelap pikirannya, suara gadis itu berbisik untuk terakhir kalinya, pilih aku atau hilangkan aku. Dan di mulut altar, Liang Fuyuan merapal mantra terakhir, menutup pusaka kutukan rapat-rapat menekan gemuruh ribuan doa, agar tak pernah bocor ke dunia luar lagi. Sebelum cahaya pusaka padam sepenuhnya, suara Kyuhan terdengar, samar, menembus pusaran mantra, jangan biarkan aku sendiri. Lalu semuanya hening, cahaya altar padam, kabut menutup jalur batu, lembah arwah terdiam seolah hanya menyisakan gaung ratusan nama yang pernah berdoa, agar lelaki itu tak pernah melupakan mereka, dan di antara mereka, satu serpih kelopak terakhir masih menetes di dasar pusaka bukti, bahwa tak ada doa yang benar-benar mati, selama masih ada satu orang yang rela menanggungnya. Kabut menelan lembah arwah dalam diam, yang menyesakkan. Liang Fuyuan berdiri di mulut altar kutukan, tongkatnya menancap pada celah batu ritak, napasnya berembun, menggantung di antara sisa mantra, yang perlahan memudar bersama cahaya keunguan, di sisinya. Jiang Xuangji berlutut. Matanya kosong menatap celah altar yang kini membatu, jemarinya meremas sisa lonceng di pergelangan kakinya. Dintingnya mati seperti suara doanya yang terputus setengah jalan. Mo Yunin berdiri membelakangi altar, menatap lembah yang tertutup kabut pekat, pedangnya ditancapkan di tangan. Ujungnya bergetar menahan rasa yang tak sanggup diucapkan. Di ujung mata Yunin, ada air yang tidak jatuh, seolah tertahan oleh sumpah kebencian yang gagal sepenuhnya. Shen Lixue terbaring di pangkuan Yu Xiangro. Napasnya berat, tangannya lemah mencoba meraih sisa kabut di udara. Bibirnya bergetar, memanggil satu nama yang tak lagi menjawab, Kyuhan. Kau di mana? Kau dengar aku? Xiang Ru membelai rambut Lixue perlahan, wajahnya datar, tapi jemarinya bergetar menahan kesadaran yang perlahan menelan mereka berdua. Dia menutup semuanya. Lixue, dia menutup kita seharusnya bebas sekarang. Lixue menggeleng lemah, air matanya jatuh menetes ke tanah lembah. Tapi kenapa rasanya aku masih di sini? Kenapa aku masih mengingatnya? Liang Fuyuan mendekat, menatap Xiang Ro dan Lixue. Suara tuanya parau, gemetar oleh dingin kabut. Karena serpihan kutukan tak pernah hilang sepenuhnya. Selama di antara kalian masih ada yang berdoa, pintu altar itu akan retak lagi. Mo Yunin mendengus, menatap Fuyuan dengan sorot dingin. Kau bicara seolah ini hanya ritual kertas, kau kira semudah itu membakar nama orang? Fuyuan menatap Yunin balik, matanya tajam meski tubuhnya renta. Aku bicara, karena aku pernah melihat altar ini pecah ribuan tahun lalu. Selalu ada yang memilih untuk diingat, selalu ada yang rela jadi akar doa baru. Kalau kalian tak mau Kyuhan kembali, hentikan doa kalian. Xuangji menunduk, jemarinya meraba tanah di sisi altar. Di sela retakan batu, serpihan kelopak sakura terakhir masih menempel, berdenyut samar seperti denyut nadi yang setengah hidup. Mata Xuangji basar, ia meraih serpihan itu, menekannya ke dada. Dia tak sepenuhnya menutup pintu. Gumamnya lirih, dia sengaja meninggalkan satu celah, agar dia punya jalan pulang. Yunin berbalik cepat, matanya membesar. Kalau begitu, dia masih bisa kembali? Fuyuan menatap Xuangji lama, lalu perlahan, ia mengangguk. Kalau ada yang mau jadi penuntun, kalau ada yang berdoa cukup dalam, cukup rela. Xiang Ru mengangkat wajahnya, memandangi Xuangji. Kau mau jadi penuntun?
Kau mau membiarkan kutukan ini tumbuh lagi? Suang Ji menahan napas, jemarinya menggenggam serpihan kelopak makin erat. Kalau dia kembali, biar ku tanggung sendiri, aku yang akan jadi pintu, biar tak satu pun dari kalian terikat lagi. Xian Lixue menggigit bibirnya, suara isaknya pecah, jangan. Kalau kau buka pintu itu, kita semua akan terhisap lagi. Fei Wusuan, yang setengah terbaring di batu, tertawa getir, darah di sudut bibirnya membeku. Lepaskan saja dia, Lixue. Biar kalau kutukan ini bangkit lagi, dia hanya menelan satu orang, kau mau? Atau kau mau menempel di kepala Qiuhan lagi, seperti parasit? Yunin mundur, pedangnya terangkat, diarahkan ke Suang Ji. Kalau kau buka pintu itu lagi, aku sendiri yang akan menebasmu. Suang Ji menatap pedang itu tanpa gentar, suaranya dingin, tapi gemetar halus terdengar di ujung kata, kalau kau mau membunuhku, tunggu sampai aku membangunkannya kembali, setelah itu, bunuh aku, tapi dia harus punya jalan pulang. Liang Fuyuan menarik napas panjang, menatap kabut yang menggulung lembah. Jalan pulang, hal. Jalan pulang untuk siapa? Untuk Qiuhan? Atau untuk kalian semua yang tak pernah benar-benar rela melepaskannya? Angin lembah bergerak telat, membawa serpihan kabut yang menempel di sisa pusaka altar di kedalaman batu. Cahaya keunguan masih berdenyut, seolah menunggu satu bisikan doa lagi, dan di telapak Suang Ji, serpihan kelopak sakura terakhir bergetar, meneteskan setitik cairan hitam pusaka kutukan yang pura-pura mati, menunggu dihidupkan lagi oleh doa yang sama. Jangan lupakan aku. Langit di atas lembah arwah perlahan terbelah tipis oleh sinar mentari, tapi di dasar retakan altar, kegelapan masih bergiming membawa satu nama, satu serpihan jiwa, yang menunggu dipanggil pulang. Dan bagi Suang Ji, inilah awal sumpah baru. Kalau tak ada yang mau jadi pintu, maka dia sendiri akan rela menjadi kuncinya. Kabut di lembah arwah menipis, tapi hawa dinginnya menggigit lebih dalam. Liang Fuyuan berdiri menatap langit yang mulai merekar. Tongkatnya menancap di tanah retak. Dalam dadanya, mantra-mantra kuno berputar. Terapi satu pun tak sanggup membendung keputusan Jiang Xuangji yang kini menggenggam serpihan kelopak sakura di telapak tangannya. Di sisi altar, Mo Yunin masih menodongkan pedang ke arah Xuangji. Ujung bilahnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang terlalu lama mendidih di dada. Kalau kau paksa buka pintu itu lagi, Xuangji, ku tebas urat nadi di tenggorokanmu, kau dengar? Xuangji berdiri menatap Yunin tanpa mundur sedikit pun, wajahnya dingin. Tapi matanya bercerita-cerita luka yang tak pernah tuntas, sejak ia pertama kali menulis nama Qiuhan di lentera roh bertahun-tahun lalu. Aku tak butuh izinmu, Mo Yunin, bisik Xuangji pelan. Jemarinya menekan serpihan kelopak sakura makin erat, cairan hitam dari pusaka kutukan menetes di sela jari, membakar kulitnya dengan sengatan dingin. Xian Lixue berusaha bangkit, ditopang Xiangru, yang masih setengah berlutut di tanah. Suara Lixue pecah, di antara tangisnya, kenapa kalian bertengkar? Qiuhan sudah memilih. Dia mau mengubur semuanya. Kenapa kalian paksakan dia kembali? Fei Wusuang tertawa kecil, suara seraknya bagai racun. Karena manusia memang bodoh, Lixue, mereka membenci, lalu berdoa, agar kebencian itu tak pernah putus. Xuangji cuma salah satu dari kalian. Cuma parasit lain. Xuangji menoleh pada Wusuang, sorot matanya dingin, setajam pisau mantra. Kalau kau mau lenyap, Wusuang, silakan lenyap. Aku tak pernah memohon agar kau tinggal, tapi aku tidak akan membiarkan dia hilang sendirian di dasar altar busuk ini. Liang Fuyuan menghentakkan tongkatnya ke tanah, membuat retakan altar bergetar. Suaranya meledak, memecah kabut. Kalian pikir kalian siapa? Kalian pikir kalian bisa main dengan pusaka kutukan semau kalian? Sekali pintu dibuka lagi, tak ada yang bisa menahan gelombang roh di kepalanya. Qiuhan bukan lagi Qiuhan, dia bejana doa busuk yang bisa menelan siapapun. Xuangji menatap Fuyuan, suara lirihnya nyaris terdengar seperti ratapan. Kalau dia harus menelan seseorang, biar aku yang jadi tumbalnya. Mo Yunin melangkah maju, bilah pedangnya kini hanya setengah jengkal dari leher Xuangji. Tatapannya menusuk, tapi di dasar pupilnya ada kilau getir cemburu yang tak pernah mau diakui. Kau mau jadi tumbalnya? Kau pikir dia akan biarkan kau membusuk di kepalanya? Dia akan membuka pintu lagi dan lagi. Sampai dia. Yunin terdiam. Kata-katanya habis di ujung pedang, dadanya naik turun, menahan sesuatu yang tak sanggup diungkap. Xiangru berdiri,
menatap Xuanji dengan mata sembab. Kalau kau buka pintu itu, Kyuhan kembali lalu apa? Kau hidup bersama roh di kepalanya. Sampai kapan? Xuanji terdiam, tangannya yang menggenggam kelopak sakura mulai bergetar. Dari celah serpihan kelopak, suara lirih Kyuhan menggema samar potongan mantra patah, seperti bisikan orang mimpi, jangan biarkan aku sendiri. Seketika Xuanji merunduk, lututnya membentur tanah lembab. Cairan kutukan menetes dari telapak tangannya ke celah altar. Batu pusaka bergetar pelan. Retakan mantra yang tadinya tertutup Liang Fuyuan mulai merekah lagi, memuntahkan cahaya ungu yang membakar kabut di sekitarnya. Liang Fuyuan mendesis, pendeta bodoh. Kau buka jalur reinkarnasi busuk itu lagi. Terlambat, mantra altar menyala, menelan tetesan cairan hitam pusaka, pusaran kabut di dasar retakan berubah, membentuk sosok samar di balik dinding batu. Siluet Kyuhan perlahan muncul berdiri di antara pusaka pecah. Tubuhnya dibalut ribuan serpihan nama yang merangkak di kulitnya seperti akar hidup. Xian Lixui menjerit lirih, setengah rindu, setengah takut. Xiangrou mundur, menahan napas. Mo Yunying menjatuhkan pedangnya. Mata merahnya tak sanggup berpaling dari sosok itu. Siluet Kyuhan membuka mata perlahan. Cahaya ungu menetes dari pupilnya. Bibirnya retak. Suara pecahnya menembus mantra altar. Aku masih di sini. Xuanji menatapnya. Air matanya jatuh di celah altar. Aku di sini juga, Kyuhan. Kalau kau harus ingat seseorang, ingat aku saja, yang lain biar bebas. Tapi di dasar pusaka kutukan, serpihan nama lain menjerit. Fi Yusuan, Shen Lixu, Mo Yunying, Xiangrou semuanya tertarik lagi, terhisap ke pusaran doa Kyuhan. Liang Fuyuan hanya menunduk, tongkatnya gemetar di genggaman. Bodoh. Kalian semua bodoh. Kutukan ini tidak pernah butuh tumbal. Kutukan ini adalah kalian sendiri, dan di langit lembah arwah, kelopak sakura pertama jatuh lagi, menandai satu hal, doa mereka tak pernah benar-benar mati. Retakan altar pusaka menganga semakin lebar, membelah dasar lembah arwah seperti rahang monster lapar. Cahaya keunguan menetes dari celah-celah batu, mengalir di tanah membentuk sungai kecil, yang membawa serpihan nama potongan kata, bisikan, dan doa yang meronta minta diingat. Yang Kyuhan berdiri di tengah pusaran itu. Tubuhnya samar, lebih bayangan daripada daging, serpihan nama merayap di kulitnya, menempel di dada, pundak, tengkuk menuliskan, siapa saja yang pernah membenci, pernah mencintai, pernah berdoa, agar tak pernah dilupakan. Liang Xuanji tetap berlutut di hadapan pusaka altar, jemarinya masih menekan serpihan kelopak sakura, yang kini hampir larut jadi cairan tinta kutukan. Napasnya berat, seolah sehelai benang mantranya saja bisa putus bila disentuh angin. Mo Yunying berdiri di samping Liang Fuyuan, pedangnya kembali tergenggam, tapi bilahnya menunduk ke tanah. Sorot matanya kosong cermin dari hati yang menolak percaya, namun tak sanggup menolak harap. Di belakangnya, Xiangrou memeluk Xian Lixui yang gemetar di bahunya, berusaha menahan isak. Siluet Kyuhan menatap Xuanji, mata yang buram, diselimuti pusaka kutukan, tapi di dasar pupilnya masih ada kilau manusia, kilau lelaki, yang tak pernah rela membiarkan satu dua pun benar-benar mati. Xuanji. Suara Kyuhan parau, seperti suara ratusan orang berbicara serempak di kerongkongannya. Kenapa kau menarikku lagi? Xuanji menatap lurus ke matanya, air mata jatuh membasahi kelopak sakura yang meleleh di telapak tangannya. Karena tak ada yang mau jadi pintu, tak ada yang mau jadi kunci, jadi biar aku jadi satu-satunya yang kau ingat. Serpihan nama di tubuh Kyuhan berdenyut. Doa Shen Lixu terdengar samar, berbisik di telinga Kyuhan, kalau kau harus ingat satu, ingat aku. Lalu tenggelam biru suara Xiangrou. Aku tak mau bebas, kalau kau sendiri. Disusul lolongan amarah Mo Yunying yang menggigit. Aku benci kau, tapi jangan kubur namaku. Liang Fuyuan melangkah maju, menancapkan tongkatnya di tanah, di antara Kyuhan dan Xuanji. Suaranya retak oleh letir. Kalian pikir kalian sedang jatuh cinta? Ini bukan cinta. Ini ketamakan roh busuk. Sekali dia menelan satu nama, nama lain akan tumbuh. Kau tidak bisa menahan doa busuk ini, Xuanji. Xuanji menatap Fuyuan. Suaranya pelan, namun tegas. Aku tak butuh restumu, kakek tua. Ia berdiri perlahan, lalu membalikkan telapak tangannya. Cairan hitam kelopak sakura menetes ke altar, menetes ke pusaran kutukan, di kaki Kyuhan. Cahaya keunguan meledak seketika, menelan kabut, menelan suara Xian Lixui yang merintih, menelan isak Xiangrou, menelan Mo Yunying
yang menahan teriakannya di sela gigit. Dalam pusaran cahaya, Kyuhan mengulurkan tangannya. Jemarinya yang berurat mantra meraih Suangji, seolah menolak tapi justru makin erat. Kalau kau masuk, kau tak bisa keluar. Bisiknya, suara serak bercampur suara ratusan roh. Suangji menarik napas, menahan rasa dingin di tulang. Aku tak mau keluar, aku sudah di sini sejak awal. Kyuhan, Liang Fuyuan berusaha menahan mereka, tapi mantra di tongkatnya terlempar ke belakang. Terbakar api pusaka kutukan yang meledak liar. Mo Yunin melangkah maju. Rapi Xiangrou menarik lengannya, menahan dengan mata berkaca-kaca. Biarkan mereka. Kalau ini harga satu-satunya agar kita bebas. Wosuan, dengan tubuh setengah membusuk, tertawa getir di ujung pusaka altar lucu. Kalian mengira kebebasan itu nyata. Selama masih ada satu doa, kalian semua terikat. Serpihan cahaya menelan langkah Suangji sepenuhnya. Jemarinya bersatu dengan jemari Kyuhan. Kutukan pusaka merambat dari tangannya ke dada Kyuhan, membungkus nama-nama lain, mengunci satu persatu serpihan roh yang meronta di kepalanya. Kabut lembah mendadak terhisap, menekuk ke pusaran altar. Langit menderu, pohon sakura yang semu di pikiran Kyuhan gugur seluruhnya, dan hanya satu kelopak terakhir membeku di dada Suangji. Liang Fuyuan jatuh terduduk, menatap kabut yang mereda di dasar altar. Hanya terdengar erangan angin. Sosok Kyuhan dan Suangji menghilang berganti pusaka batu yang pecah, membatu, tak lagi mengucurkan cahaya ungu di sekeliling altar. Mo Yunin menatap tangan kosongnya. Xiangrou berlutut, memeluk Liksui yang terisak tanpa suara. Wusuang menunduk, menatap retakan altar dengan senyum mati. Akhirnya, dia mengingat seseorang. Dan kalian semua bebas. Langit lembah arwah memutir, kabut menghilang di dasar pusaka. Tak ada yang tertinggal kecuali serpihan kelopak terakhir, membatu di celah batu, memahat satu nama abadi, Jiang Suangjin, dan di dada bumi, yang Kyuhan terkunci tak sendiri, tak penuh, tak kosong, hanya ada satu doa, satu pintu. Satu kunci, Suangji. Di lembah arwah, kabut benar-benar sirna untuk pertama kalinya sejak ratusan tahun. Sinar mentari menembus celah pepohonan pinus hitam, jatuh di altar pusaka yang kini hanya bongkahan batu retak. Tidak ada lagi pusaran keunguan, tidak ada lagi nyanyian roh, hanya sunyi. Seolah lembah itu akhirnya diizinkan bernapas tanpa jerit doa. Mo Yunin berdiri di tepi altar, pedangnya terhunus, tapi kini tumpul di tangan, matanya kosong, menatap batu retak yang masih hangat. Di dalam retakan itu, ia tahu, Kyuhan terkunci bersama satu nama Suangji, pendeta keras kepala yang menukar hidupnya demi jadi pintu kutukan di sisinya. Liu Xiangrou berjongkok, menatap Liang Fuyuan yang terbaring di tanah, napasnya memburu di antara mantra patah. Xiangrou menekan luka di dada Fuyuan, mencoba menahan darah kutukan yang merembes keluar. Tapi Fuyuan hanya tertawa liris, matanya menatap langit biru yang jarang ia lihat sejak menjaga altar ini. Lihat, lembah ini akhirnya terang. Bisik Fuyuan serak. Shen Liksui berdiri di balik Xiangrou, tubuhnya gemetar, tangannya meremas ujung jubah Xiangrou. Matanya bengkak oleh isak yang tak sempat tuntas. Kalau dia di sana, dia sendirian, kan Kyuhan? Dia menelan Suangji. Dia akan bangun lagi kan? Xiangrou hanya menggeleng. Tidak, Liksu. Mereka berdua jadi kunci. Tak ada yang bangun, tak ada yang teringat. Mo Yunin mendongak, menahan tangis yang mendidih di kerongkongan. Dan kita benar-benar bebas sekarang? Begitu saja. Fuyuan terbatuk. Bibirnya retak, bebas. Kalau kau bisa benar-benar berhenti berdoa, kalau tidak, altar ini akan pecah lagi. Ratusan tahun ke depan. Dengan nama yang sama. Menunggu kalian. Wusuang muncul dari balik pohon pinus. Tubuhnya masih berbalut sisa kutukan hitam yang tak mau lepas. Ia menyeret kakinya mendekat, tertawa kecil. Suara seraknya lebih dingin daripada angin gunung. Lucu kan? Kita hidup lagi. Tapi separuh roh kita masih berdenyut di dasar pusaka. Satu doa saja bocor. Satu dari kalian rindu. Kyuhan akan bangun lagi bersama Suangji, tentu saja. Yunin berbalik menatap Wosuang, sorot matanya tajam. Tapi tatapan itu bukan lagi kebencian murni, melainkan cemburu dan takut yang melebur jadi satu. Kau kenapa tak lenyap saja, Wosuang? Wosuang mengangkat bahu, darah hitam menetes dari ujung rambutnya. Karena aku tidak berdoa, Yunin. Aku hanya parasit, Aku hidup selama kalian masih takut sendirian. Ia menatap altar, senyum getir di bibirnya.
kalau kau mau bebas sungguhan. Bunuh doamu sendiri, lupakan Kyuhan, lupakan Suang Jin dan lupakan kalian yang dulu. Xiangru menggenggam tangan Liksu erat, napasnya berembun di udara dingin. Apa kau bisa, Liksu? Apa kita bisa? Liksui menggeleng, suaranya pecah, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Yunin menancapkan pedangnya di tanah, membelai gagangnya, suaranya pelan, seperti rapalan untuk dirinya sendiri, kalau aku berhenti membenci dia, aku juga berhenti mencintai dia. Lalu apa sisanya dari aku? Tak ada yang menjawab. Liang Fuyuan menutup matanya, napasnya putus-putus di pangkuan Xiangru. Sisa mantranya membisik pelan, menutup pusaka kutukan satu lapis lagi, semoga saja cukup untuk menahan Kyuhan. Di dasar batu, Wosuang tertawa lirih lagi, begitulah. Tidak ada kutukan paling kuat selain doa manusia. Sekali kalian merindu, selesai sudah. Angin sore berembus, menebar kelopak sakura kering yang terbang entah dari mana. Kelopak itu jatuh di atar reta, menempel di sela batu seolah menegaskan, di bawah sana, di ruang gelap di mana Kyuhan dan Suangji saling menggenggam. Serpihan nama belum benar-benar mati, dan di dasar pusaka, samar-samar, di celah retakan terdengar erangan lirih, bukan teriakan, bukan tangis, melainkan bisikan dua jiwa yang saling menahan, agar tak sepenuhnya dilupakan. Kalau kau bangun, bangunkan aku juga. Langit lembah arwah mulai temaram, di sela senja, Mo Yunin, Xiangru, Liksui, dan Wosuang berdiri di tepi altar, 4 rod, 4 bawah satu sumpah yang kini rapuh. Jangan pernah buka pintu lagi, jangan pernah ingat lagi, kalau tidak, kutukan ini akan menetes lagi, tapi siapa yang bisa benar-benar membunuh rindunya? Langit lembah arwah perlahan memerah, senja menutup lubang altar dengan cahaya keemasan yang menipu hangat. Di sekitar batu reta, bekas pusaka kutukan, 4 sosok masih berdiri, seperti bayangan masa lalu, yang enggan larut bersama kabut. Mo Yunin duduk bersandar di pedangnya, mata tajamnya, yang dulu membelah musuh kini redup, menatap retakan batu seolah berharap, sosok Kyuhan akan muncul lagi hanya, untuk dibenci. Atau dicintai. Jemarinya mengusap gagang pedang perlahan, seolah pedang itu, masih bisa menahan ingatan, agar tak tumpah. Di sisi lain, Yu Xiangru menatap langit, di pundaknya, Xian Liksu terlelap, kehabisan tangis. Sesekali Xiangru menatap altar, tatapannya kosong, ia membisik sendiri. Nyaris tak terdengar, kalau kau bangun, apa kau masih ingat senyumku? Liang Fuyuan sudah memekul di antara mereka, tubuhnya terbujur kaku di samping altar, matanya terpejam selamanya. Sisa mantranya menempel di tongkat kayu garis-garis kuno yang retak seiring napas terakhirnya. Lelaki tua itu mati menutup pintu, berharap pintu itu tak lagi disentuh. Telapi angin sore bergerak aneh, kabut tipis yang sempat sirna kini merayap pelan dari celah pepohonan. Di ujung lembat, Fei Wosuang masih berdiri, tubuhnya setengah rapuh, serpihan kutukan hitam di kulitnya bersinar redup, bibirnya tersenyum samar, seperti mengejek langit. Kalian dengar? Gumamnya parau, langkahnya masih berputar di dasar altar. Suangji dan Kyuhan masih berbisik, kalian sangka mereka tidur damai? Mo Yunin menatap Wosuang, diam, Wosuang, kau memang tak mau bebas? Kau mau mereka bangkit lagi, biar kau punya pintu pulang? Wosuang tertawa pendek, getin aku. Tidak, aku hanya serpihan kutukan. Aku di sini hanya, kalau kalian berdoa, jadi, berhentilah berdoa. Kalau bisa, ia menatap Xiangru, tatapannya menusuk, bagaimana rasanya, Xiangru? Dia mati menanggung kalian semua, sekarang apa? Kau sanggup menghapus namamu dari kepalanya? Xiangru membuang muka, menekan Liksu yang masih terlelap, bibirnya bergetar. Aku mau dia tenang. Aku mau dia hilang. Tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Wosuang mendekat ke altar, jemarinya menyentuh retakan batu. Cahaya ungu samar berdenyut di sela-celah tanda pusaka itu, masih bernapas. Lihat ini, pintu ini tak pernah benar-benar mati, kalau satu di antara kalian bisik namanya. Satu saja. Altar ini pecah lagi. Mo Yunin mencabut pedangnya, menebas serpihan batu retak, kilatan baja memercik. Tapi batu itu tetap utuh, ia berteriak frustrasi, kenapa pintu ini tak pernah mau mati? Kyuhan mau bebas, Suangji mau dia bebas, kita mau bebas, kenapa pintu ini masih terbuka? Wosuang menatapnya dengan senyum mati, karena kalian masih ada di sini. Angin sore berembus, kelopak sakura kering berterbangan lagi, selembar jatuh ke tangan Liksu, membangunkannya perlahan.
Gadis itu terjaga dengan mata basar, ia menatap Xiang Ro, Yunin, lalu altar. Bibirnya pecah dalam bisikan lirih, "Kyuhan." Retakan batu bergetar, cahaya ungu di celahnya berkedip pelan. Mo Yunin mendekat, menahan napasnya. Xiang Ro menahan Lixu, tapi kelopak di tangan Lixu berubah hitam, membakar kulitnya perlahan. Suara samar muncul dari dasar pusaka suara Kyuhan, "Parau." Pelan, tapi nyata, Lixu. Lixu menatap altar dengan mata berbinar. Dia dengar. Dia dengar aku, Kyuhan. Kau di situ. Kau ingat aku. Yunin menepis bahu Lixu. "Jangan, hentikan. Tutup mulutmu." Tapi Lixu menjerit, air matanya jatuh ke celah batu. "Kalau kau dengar aku, bangunlah. Ingat aku. Jangan tinggalkan aku." Altar retak makin lebar, cahaya ungu meledak pelan. Kabut kembali menetes dari sela bebatuan, angin dingin menelan lembah. Wushuang tertawa keras, suaranya bergema di sela pohon pinus hitam. "Lihat, lihat. Pintu kalian pecah lagi. Kalian tak pernah benar-benar mau bebas, kalian semua. Terkutuk oleh rindu kalian sendiri." Dan di dasar pusaka, di kegelapan retakan, dua sosok samar berdiri, Kyuhan dengan serpihan nama yang merangkak di kulitnya. Suanji menggenggam lengannya, menahan pusaka kutukan agar tak membuka penuh. Di mata Kyuhan, kelopak sakura berputar meneteskan doa pertama yang pekam. "Shen Lixui." Lixui menutup mulutnya, terisak, "Aku cuma mau kau dengar aku. Aku tak mau kau bangun." Tapi pintu sudah terbuka. Mo Yunin meraih pedangnya, menatap altar, sorot matanya gelap tekad yang patah, tapi masih membara. Ia menoleh ke Xiang Ro, Lixu, dan Wushuang. "Kalau kalian tak bisa membunuh dua kalian, aku yang akan membunuh kalian." Dan di dasar pusaka, Kyuhan membuka mata, cahaya ungu menetes dari retakan bibirnya, membawa satu janji busuk, "Jangan lupakan aku." Angin menusuk lembah arwah, menggulung kabut ungu dari celah altar yang terbelah. Retakan batu kini memancarkan denyut cahaya, bernafas seperti dada manusia yang dipaksa bangkit. Di dasar pusaka, dua sosok berdiri, Yan Kyuhan dan Jiang Suangji saling menahan. Rapi serpihan nama di kulit Kyuhan bergetar, merangkak liar, menelan tubuhnya perlahan. Di permukaan altar, Shen Lixu terduduk lemah, jemarinya gemetar menutup bibir, seolah berharap kata-kata barusan bisa ditarik lagi, tapi rindu sudah terucap dan di lembah arwah tak ada doa yang bisa ditarik kembali. Yu Xiangru menatap Lixu, matanya basah, suaranya parau. "Kenapa kau panggil dia? Kenapa kau buka lagi?" Lixu hanya menangis, suaranya patah, Aku hanya mau dia dengar. Aku tak mau dia benar-benar hilang." Fei Wushuang berdiri di tepi altar, bahunya terguncang oleh tawa retap, serpihan kutukan di kulitnya berdenyut, seolah menegaskan, ia hidup selama mereka gagal melupakan. "Lihat, Xiang Ro, lihat, Yunin. Kalian pikir kalian berbeda darinya? Coba berdiri di sana dan bilang kalian tak mau dia kembali." Mo Yunin mencabut pedangnya, cahaya senja memantul di bajak kusamnya. Matanya menusuk Lixu dan Xiang Ru bergantian penuh kemarahan yang bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk dirinya sendiri. Kalau pintu ini pecah, kalau Kyuhan bangun lagi, kita semua akan kembali jadi belatung di kepalanya. Lebih baik kalian mati di tanganku daripada jadi kutukan lagi. Ia melangkah, ujung pedangnya menggores tanah. Wushuang menahan napas, tertawa parau, memprovokasi, "Bunuh dia, Yunin. Bunuh Lixu. Kalau berani, bunuh Xiang Ru juga. Dan bunuh aku." Satu-satunya cara menutup pintu bunuh semua yang masih berdoa. Xiang Ru berdiri perlahan di depan Lixu, membuka kedua lengannya, menahan Yunin, matanya basah. Tapi sorotnya tegas, "Kalau mau bunuh dia, bunuh aku dulu." Yunin terdiam, pedang di tangannya bergetar, di balik giginya terjepit rindu, marah, cinta, benci semua meledak jadi satu. Menusuk ulu hatinya sendiri. Di dasar altar, Kyuhan membuka mata sepenuhnya, cahaya ungu membanjiri dasar pusaka. Suangji berdiri di belakangnya, tangannya membelit bahu Kyuhan, menahan pecahan roh yang merontap. "Kyuhan, hentikan!" bisik Suangji. Suaranya teredam mantra kutukan yang menetes di tenggorokan, tapi Kyuhan menatap ke atas ke permukaan altar. Matanya bertemu dengan Lixu, Xiang Ro, Yunin, satu demi satu. Serpihan nama di kulitnya membara memanggil, menuntut, "Kalian di sini." Suara Kyuhan menggema dari ribuan serpihan roh. Suanji meremas bahunya, suara napasnya parau.
Kalau kau buka pintu, kutukan ini hidup lagi. Aku di sini untuk menahanmu. Aku di sini untuk jadi pintu. Jangan buka." Tapi di Salamanta, satu kelopak sakura jatuh. Kelopak yang dulu Xuanji gunakan untuk menutup pintu, kini larut jadi kabut, hancur ditelan Doa Lixue. Qiuhan mengulurkan tangannya ke permukaan altar. "Jangan lupakan aku." Pedang Yunyin bergetar, ujungnya terarah ke dada Xiangrong lalu bergeser ke leher Lixue. Suara Yunyin pecah di ujung gigi, "Kalau aku bunuh kalian." "Kau tenang, Qiuha Gahar. Kau mau aku bunuh mereka." Di dasar altar, Qiuhan terdiam. Xuanji menatap Yunyin dari balik pusaran kutukan. Matanya penuh luka, bukan rasa takut, tapi pengertian. Satu-satunya cara menutup pintu adalah membunuh akar Doa. Xiangrong meraih tangan Yunyin, membisik pelan, "Kalau kau mau bunuh kami, bunuh aku dulu. Karena kalau aku hidup, aku tak bisa berhenti mengingat dia." Lixue menatap Xiangrong dengan mata basah. "Aku juga. Aku tak mau lupa." Yunyin menjerit marah. Pedangnya jatuh menghantam batu. Lututnya ambruk, suaranya pecah di dada lembah arwah. "Aku juga. Aku juga. Aku benci dia. Aku cinta dia. Aku benci aku." Woshuang berdiri di atas altar. Tangan terentang ke kabut ungen, senyumnya gelap. "Lihat. Kalian tidak pernah mau bebas. Kalian semua Doa yang hidup. Qiuhan adalah kalian, dan kalian adalah Qiuhan." Kabut meledak. Cahaya ungu di dasar altar menyembur, menelan Xuanji dan Qiuhan. Tapi di detik terakhir, Xuanji membalik tubuhnya. Memeluk Qiuhan erat, membisik mantra patah. "Biarkan aku jadi satu-satunya nama kunci pintu ini. Biar aku hilang, biar mereka bebas." Serpihan cahaya menelan suara mereka. Tanah bergetar, pohon-pohon di pinggir lembah arwah meranggas. Kelopak sakura meleleh jadi debu. Doa terakhir menjerit di dasar altar lalu sunyi. Kabut padam, cahaya ungu terhisap. Di permukaan altar, hanya batu retak yang dingin. Woshuang tersentak mundur, kulitnya retak, kutukannya menguap bersama kabut. Ia terbatuk, tertawa getir, lalu ambruk jadi abu hitam. Yunyin berdiri perlahan, Xiangrong merangkul Lixue. Mereka menatap antar pusaka, kini benar-benar sunyi, benar-benar dingin. Tidak ada lagi Doan, tidak ada lagi Qiuhan, tidak ada lagi Xuanji, hanya retakan batu, membisu di dasar lembah arwah. Dan di angin sore, samar, bisikan terakhir bergaung, bukan doa, tapi janji yang tidak meminta diingat. "Kau boleh melupakanku, kau boleh bebas." Langit di atas lembah arwah perlahan merona senja, dan di celah altar, satu kelopak sakura membatu, tanda bahwa di suatu tempat, di balik pintu kutukan, masih ada nama yang menunggu dipanggil lagi. Entah kapan, entah oleh siapa.